Data dibalas data, Gubernur Jawa Barat menuai pujian netizen ketika anggaran pengadaan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar dikritik dari aplikasi Asai. Disebutkan anggaran pengadaan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar senilai 22 miliar rupiah dinilai high severity atau memiliki potensi tingkat keparahan tinggi. Rencana pengadaan aneh di provinsi, coba kita pilih dulu. Di sini ada KDM, boleh deh kita provinsi Pak KDM. Kita lihat, pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al-Jabar, 22 miliar. Oke, kita lihat spesifikasinya. Di sini katanya 273 orang. Jadi 273 orang itu 22 miliar. Coba kita hitung ya gajinya ya. 273 orang kali misalnya UMR gitu ya, marbot kali 5 juta, nggak tahu UMR mana ini, kali 13 kali gaji. Di kalkulator gue kalau 273 tenaga kebersihan gaji 5 juta selama setahun itu 17,7 miliar. Itu kalau Terima kasih ya buat adikku yang pinter yang telah memberikan koreksi atau mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengalokasian biaya untuk pembayaran tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk 1. Gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar 12 bulan. 2. Pembayaran jaminan kesehatan. Yang ketiga, pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat, pembayaran jaminan hari tua. Yang kelima, pembayaran THR. Demikian sebagai bahan informasi, saya sangat senang pemerintah Provinsi Jawa Barat dikritisi setiap detil anggaran agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Salam hormat untuk semua. Jika pengadaan anggaran Jawa Barat dijawab data oleh gubernurnya, pengadaan lain yang juga dinilai janggal yakni di Komdigi juga disorot. Ditunjukkan pengadaan yang dinilai absurd di Komdigi adalah pemeliharaan akuarium lantai 7 senilai 153 juta rupiah dan sewa tanaman hias senilai 1 miliar rupiah. ditandai absurd di Komdigi. Coba kita lihat. Pemeliharaan akuarium lantai 7. Akuarium apa ini 153 juta? Area kerja pimpinan, area kerja ibu kah? Jadi ikan apa yang hidup di akuarium ini? Kenapa bisa 150 juta ini biaya pemeliharaan ini? Mahal sekali ini. Sewa tanaman hias di lantai 7. Ada apa sih di lantai 7 Komdigi ini? 1 miliar guys di rumah dinas menteri dan ruang Pak Wamen. 1 miliar sewa tanaman hias buat apaan itu? Gua rasa dia bikin garden by the bay itu yang kayak di Singapura tuh, tanaman semua tuh. Itu tanamannya apa? Dia nyembuhin kanker tanamannya. Di ruangan kerja sama di rumah dinas loh, 1 miliar sewanya. Ini nyembuhin kanker, tapi nggak boleh dimakan ya kalau sewa ya, nggak boleh ya. Semua ini dianalisa dan dibikin pakai AI, dan kalau lu mau belajar data analisis pakai AI, cek di IG asai_id karena tanggal 9 Mei nanti kita ada batch pertama. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengaku terkejut setelah mengetahui kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah. Bukti menunjukkan yang melakukan penyerangan bukanlah TNI seperti isu yang tersebar di media sosial. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Luki Afianto, Pangkoops Habema, Majen TNI Yuda Erlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa, dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jeremias Rontini, ditunjukkan bukti yang memperlihatkan KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI. Ada fakta juga yang menunjukkan sesama anggota KKB saling menyalahkan satu sama lain terkait tragedi tersebut. Terdapat dua peristiwa berbeda di 14 April 2026 lalu, pertama di Desa Kembru dan kedua di Desa Jigiunggi, Minika. Diharapkan kepada semua pihak untuk menjaga masyarakat agar hidup damai sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak pun dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Memang ya kita juga kaget, jadi imbauan saya pihak-pihak yang
yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik, membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Bertanggung jawab supaya apa? Itu kan bagian dari keluarga mereka yang korban ya. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak berharap supaya stop. Masih di Sindo Sore pemirsa, kabar tak enak harus kembali didengar oleh para ibu. Di tengah kenaikan harga sayur, cabai hingga tempe, harga gas LPG 12 kg juga naik. Di Jakarta, gas LPG 12 kg di tingkat agen naik Rp36.000 per Sabtu kemarin. Awal pekan ini, para ibu kembali mendengar kabar tak enak. Harga LPG 12 kg dan LPG 5,5 kg mendadak naik tinggi. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Di Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg di tingkat agen menjadi Rp228.000, naik Rp36.000 per tabung. Sementara harga LPG 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2023. Sementara itu di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, LPG 12 kg kini seharga Rp230.000 dan 5,5 kg sebesar Rp111.000. Di Kalimantan dan sebagian Sulawesi Utara, LPG 12 kg Rp238.000 dan LPG 5,5 kg seharga Rp114.000. Harga tertinggi berada di Maluku dan Papua. Harga LPG 12 kg mencapai Rp285.000 per tabung. Harga LPG tentu saja bakal lebih tinggi di tingkat subagen hingga warung-warung pengecer. Kenaikan harga LPG merupakan imbas terganggunya pasokan akibat Perang Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Sore. Pemirsa, seorang influencer aktivis AI, Abel Sudarman dan tim Asai.id membuat dashboard yang membuat keterangan anggaran setiap kementerian dan lembaga, provinsi, kota yang diberi nama Nemesis Asai. Dengan teknologi ini, publik bisa melihat anggaran yang terbilang aneh. Akun Asai ID mengumpulkan data anggaran pemerintahan di seluruh dunia. Maksud kami di seluruh Indonesia. Anggaran yang diduga terbilang aneh bisa dideteksi dengan mudah lewat dashboard AI. Pengguna bisa mengklik kolom kementerian, lembaga, kabupaten maupun kota yang ingin ditinjau anggarannya. Begitu diklik, akan muncul keterangan terkait total paket, total pagu, serta jumlah paket pengadaan yang diberi label medium, high, dan absurd. Buat bantu Pak Purbaya, kita bikin khusus AI system namanya Nemesis. Sekarang Nemesis sudah bisa diakses di asai.id/nemesis. Di situ semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat judul-judul pengadaan yang selama ini aneh. Contohnya kayak yang kemarin banyak viral. Range Rover 8,5 miliar, sewa akuarium ratusan juta, beli meja biliar 400 juta. Dan yang ada di Nemesis sekarang ini pengadaan 2026. Kemarin kan banyak viral, itu pengadaan 2025. Sekarang di Nemesis ada 2026. Tapi bukan cuma itu, source code dan AI modelnya akan kita rilis. Supaya nantinya pemerintah bisa pakai AI model ini untuk deteksi pengadaan aneh sebelum pengadaan itu dibuat. Harapannya nggak ada lagi pengadaan-pengadaan aneh yang viral tiba-tiba dan tiba-tiba Pak Purbaya baru tahu setelah